Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, gue akan merecap dari liga-liga Eropa di akhir pekan kemarinnya, di mana Liga Italia sudah menyelesaikan minggu ke-37. Begitupun dengan Liga Inggris minggu ke-37. Liga Spanyol juga minggu ke-37. Dan yang sudah menyelesaikan liga adalah Liga Prancis dan juga Liga Belanda. Liga Prancis, Liga Belanda, dan juga Liga Jerman ya. Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Belanda sudah menyelesaikan liganya di akhir pekan kemarin. Ya, di akhir pekan kemarin, dimana mari kita recap sedikit-sedikit dari Liga Inggris dulu terutama ya, dimana kan juaranya sudah ditentukan, yaitu Liverpool sudah dipastikan juara Liga Inggris musim ini, dan persaingan ketat masih ada di peringkat 3-7, dimana hanya berselisih 1 poin. Arsenal sudah memastikan diri sebagai runner up ya, dan sisanya adalah 3-7, di mana tinggal berselisih 1 poin Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, dan juga Nottingham Forest. Masih ada 3 slot UCL lagi yang diperebutkan oleh 5 tim ini. Jadi Liga Inggris ini masih akan ketat sampai pekan terakhir. Sementara itu, klub kebanggaan kita semua, klub kebanggaan banyak orang, Manchester United, resmi tidak akan masuk 10 besar, di mana Manchester United kembali mengalami kekalahan atas Chelsea dan makin terdampar di peringkat 16 klasemen gitu ya, dimana MU peringkat terbaiknya adalah peringkat 14 teman-teman, dan ini adalah musim terburuk MU sepanjang sejarah Premier League, dan kekalahan melawan Chelsea membuat MU mencatatkan rekor buruk lagi, dimana untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub mereka di Liga Inggris, mereka tidak menang di 8 pertandingan terakhir di Liga Inggris ya. Dan ini yang menjadi prestasi terburuk sepanjang sejarah klub mereka. Jadi ya bisa gue bilang ini adalah musim terburuk MU, dan ini pun musim terburuk Tottenham. Ini pun musim terburuk Tottenham, dan lucunya MU dan Tottenham ini akan bertemu di final UEL, di mana Tottenham sekarang peringkat 17, MU sekarang peringkat 16. Jadi kita lihat duel kedua tim mediocre Liga Inggris ini akan berjalan seperti apa di final UEL nanti gitu ya. Kita beralih ke Liga Italia. Persaingan Napoli dan Inter masih sengit dikarenakan Inter Milan yang sebenarnya punya peluang untuk menyalip Napoli ditahan imbang Lazio. Sayang sekali ya. Ini adalah kesempatan bagus untuk Inter Milan, sehingga jarak masih 1 poin dan Napoli masih di atas. Ya, Napoli masih di atas. Jadi bad sekali ya. Sementara klub kebanggaan dari masyarakat Indonesia di Serie A, Venezia, yang terdapat kapten kita Jay Itzes, mengalami kekalahan atas Cagliari dan membuat posisi Venezia terpojok sekarang, di mana Lecce dan Empoli meraih kemenangan. Venezia mengalami kekalahan dan membuat Venezia kembali turun ke peringkat 19 klasemen. Mereka sempat lolos dari degradasi ya kan, sempat lolos peringkat 17, namun kekalahan ini membuat mereka terdampar peringkat 19 dan harus menang menghadapi Juventus di pertandingan terakhir untuk menyelamatkan diri mereka. Dan Lecce dan Empoli tidak boleh menang dari lawan mereka. Tapi ini adalah misi yang super sulit karena Juventus pun masih harus mensecure 1 tempat di UCL karena mereka diancam oleh Lazio dan Roma. Jadi kita lihat akhir dari Serie A akan seperti apa. Mudah-mudahan Venezia lolos ya. Oke. Kemudian dari Liga Spanyol, Barcelona sudah memastikan diri menjadi juara setelah mengalahkan Espanyol dengan skor 0-2. Ini gelar ke-28 kalau nggak salah ya buat Barcelona. Selamat. Sementara Real Madrid pun meskipun menang, tapi mereka sudah tidak bisa mengejar Barcelona karena tertinggal 4 poin. Dan sudah tidak mungkin dikejar ya.
Dan Barcelona di pertandingan akhir pekan kemarin kalah dari Villarreal, tapi itu sudah tidak mengubah posisi mereka. Mereka sudah memastikan diri juara setelah mengalahkan Espanyol. Jadi kongres untuk Barcelona. Sementara Real Betis mengalami kemunduran setelah Real Betis lagi-lagi kalah dari Atletico Madrid, dan membuat Real Betis sekarang sudah memastikan diri ada di peringkat ke-6 ya. Berarti mereka akan bermain di Europa League. Kongres untuk Real Betis bisa dibilang naik kelas ya, dari UEFA Conference ke Europa League. Kongres untuk Betis. Dan di papan bawah Las Palmas dan juga satu lagi apa ya, timnya Real Valladolid ya, sudah terdegradasi. Gitu ya. Kita ke Liga Prancis, PSG sudah memastikan diri juara dan sudah selesai. Bayern Munchen juga di Liga Jerman sudah memastikan diri juara. Dan ada drama di mana Borussia Dortmund berhasil menyalip ke peringkat keempat setelah menang di pertandingan terakhir, dan membuat Dortmund yang tadinya terseok-seok ada di peringkat 6 tadinya, 7-6, sekarang berhasil finish di peringkat keempat dan mensecure satu tempat di UCL. Kongres untuk Borussia Dortmund. Padahal gue pengennya Borussia Mönchengladbach ya yang lolos karena ada Kevin Dix di sana, tapi ya is okay. Lagi-lagi gagal gitu ya. Kemudian drama terjadi di Liga Belanda, di mana PSV Eindhoven yang sebelumnya tertinggal 9 poin dari Ajax Amsterdam akhirnya memastikan diri menjadi juara Liga Belanda setelah mengalahkan Sparta Rotterdam 1-3, yang membuat PSV unggul 1 poin dari Ajax yang 5 pertandingan terakhir mereka terseok-seok. Bahkan 4 pertandingan terakhir mereka tidak menang sama sekali. Jadi bad sekali untuk Ajax, dan akhirnya harus merelakan tahtanya disalip oleh PSV Eindhoven di detik-detik terakhir Liga, di 2 pekan terakhir Liga. Jadi kongres untuk PSV, bad luck untuk Ajax. Sementara bicara pemain-pemain timnas Indonesia yang ada di Liga Belanda, Nick Megen berhasil mensecure satu tempat di UEFA Conference League setelah berhasil menang lagi ya, luar biasa. Nick Megen tiba-tiba meroket. Zwolle juga, Eliano Reinders sedang on fire, membuat Zwolle naik ke 10 besar. Jadi selamat untuk Zwolle. Sementara klubnya Tom Haye harus terdegradasi musim ini, Almere City, setelah mereka terdampar di dasar klasemen dengan hanya meraih 23 poin dari 34 pertandingan. Gitu ya. Jadi Tom Haye kita lihat apakah masih akan bermain di Eredivisie musim depan atau akan tetap di Almere. Artinya kalau tetap main di Almere, level liganya akan menurun. Jadi ya gue harapkan Tom Haye pindah sih, minimal ke Championship lah. Nggak usah ke itu terlalu rendah ya, terlalu rendah untuk sekelas Tom Haye gitu ya. Kemudian Verdong, kemudian Twente ya. Twente lagi-lagi ke Europa League, tetap di zona Europa League. Klubnya Messilgers karena finish di peringkat 6 apa 5 ya Twente itu. Lupa dah. Gue lupa ada 5-6-nya siapa. Jadi intinya Twente ada di zona Europa League, jadi lolos lagi ke Europa League. Congrats gitu ya. Kemudian liga apa yang belum ya? Liga Jerman udah, Liga Belanda udah kali ya. Oke, berarti tinggal sisa liga-liga yang ada 20 tim ya. Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Inggris masih akan memainkan laga di minggu depan terakhir ya. Jadi kita lihat Liga Italia mungkin yang akan seru karena mereka masih belum ada juaranya. Oke, dan ini juga karena Liga Belanda udah selesai, berarti pemain-pemain timnas juga harusnya udah OTW di minggu ini ya. OTW ke Bali. Kan bisa liburan, bisa apa gitu ya. Menenangkan pikiran gitu ya, healing setelah liga yang cukup padat sebelum nanti TC. Oke, itu aja dari recap di minggu ini.